Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seluruh kaum muslimin, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya atas doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kota Madinah ini menjadi kota yang dicintai oleh beliau melebihi kota Mekah. Dan betul itu kejadian. Sampai-sampai Nabi Muhammad berkata seperti ini. Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila jumriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Artinya orang-orang yang beriman, pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang di dalam sanubarinya ada keimanan, itu pasti rindu ke kota Madinah. Nanti Bapak Ibu ketika masuk kota Madinah juga merasakan hal yang sama ya. Nanti apalagi ketika melihat Masjid Nabawi, apalagi berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini tentu sesuatu yang luar biasa nanti kita akan rasakan insya Allah. Meskipun demikian, kita di kota Madinah 3 hari, selebihnya kita di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini jangan kemudian menjadi kok sebentar sekali di Madinahnya 3 hari, selebihnya di kota Mekah. Karena memang tujuan utama kita adalah melaksanakan ibadah umroh, yang itu hanya dilaksanakan di kota Mekah, ya, tidak di kota Madinah. Dan juga kita ingin meraup pahala yang lebih besar. Karena bagaimanapun juga jika dibandingkan antara keutamaan kota Madinah dan kota Mekah, lebih utama kota Mekah. Seperti itu. Tadi dilihat dari sisi sholatnya saja. Sholat di Masjid Nabawi Madinah 1000 kali pahalanya. Kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Jadi lebih utama kota Mekah. Dan alhamdulillah kita agendanya adalah lebih banyak di kota Mekah. Tadi Bapak Ibu ada yang bertanya terkait dengan bagaimana pelaksanaan sholat tarawihnya. Ya, sholat tarawih di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk Ramadan tahun ini. Untuk Ramadan tahun ini, Bapak Ibu mungkin ini termasuk satu kegembiraan atau satu hal yang menyedihkan gitu ya. Maksudnya begini, dulu ketika tahun-tahun yang lalu tarawih itu sampai jam 11, bahkan sampai jam setengah 12. Tapi sekarang sholat tarawihnya dibatasi sampai jam 10 ya. Jadi lebih cepat. Ini kira-kira kita senang atau gimana sih? Senang ya? Kalau ada sholat tarawih yang bacaannya pendek dengan bacaannya panjang, pilih mana? Hah? Lebih panjang. Tapi di sini meskipun 1 jam ya, itu tidak terasa Bapak Ibu. Pertama, imamnya bacaannya nikmat sekali terdengar, luar biasa. Kedua, suasananya juga wah luar biasa ya. Karena yang ikut sholat berjamaahnya juga bukan ratusan, ribuan, tapi ratusan ribu. Nah, ini tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita ya. Orang lain bisa lama-lama berdiri sholat tarawih, kita pun pasti bisa seperti itu. Jadi kalau satu hal yang berat ditanggung bersama-sama biasanya lebih ringan kan, seperti itu. Nah ini mungkin ya salah satu yang akan kita rasakan juga nanti. Jadi tarawih di Masjid Nabawi ini setelah sholat isya itu langsung disambung dengan tarawih. Sholatul Qiyam disebutnya itu, Sholatul Qiyam. Nanti kita akan sholat sebanyak 13 rakaat. Sebanyak 13 rakaat. 2 rakaat diakhiri dengan witir 1 rakaat. Seperti itu. Nah, itu pelaksanaan ibadah tarawih di Masjid Nabawi juga Masjidil Haram seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu yang ini mungkin berbeda dengan pelaksanaan ibadah di Indonesia pada umumnya. Setiap selesai sholat wajib di Masjid Nabawi itu senantiasa ada sholat jenazah ya, senantiasa ada sholat jenazah. Siapa yang disolatkannya? Tentu yang disolatkannya adalah penduduk Madinah ataupun jamaah umroh yang meninggal di Madinah, yang kemudian akan dimakamkan di makam baqi seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti sholat jenazah setelah sholat wajib dan setelah sholat tarawih. Sholat jenazah yang dilaksanakan ini tentu bukan tanpa pahala ya.
jumlahnya besar Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan sholat jenazah saja tanpa mengiringi jenazahnya ke pekuburan, itu sama mendapatkan pahala yang besar, 1 qirot pahala. 1 qirot pahala itu sebesar gunung Uhud ya. Coba ingat Bu ya, gunung Uhud itu besarnya begini. Tingginya sekitar 1 kilo, panjangnya sekitar 7-8 kilo, lebarnya sekitar 2-3 kilo. Itu besar gunung Uhud. Dan ketika kita melaksanakan sholat jenazah, kita dapat pahala sebesar itu. Coba bayangkan, besar tidak? Besar sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan tahu ya keutamaan sholat jenazah, tahu dengan keutamaan sholat di Masjid Nabawi, kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di sana. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kota Jeddah ya, kota yang menjadi kota transit di mana jamaah haji dan umroh mereka semuanya sebelum menuju ke Madinah maupun Mekah singgah dulu di kota ini. Dan ternyata kota Jeddah sebagai kota transit itu bukan hanya di zaman modern hari ini, tapi dahulu kala di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah menjadi kota transit. Tetapi bedanya kalau dulu pakai kapal laut, sekarang pesawat. Seperti itu. Dulu kapal laut Bapak Ibu sekalian, karena tanya-tanya kepada jamaah haji yang masih menggunakan kapal laut, itu perlu perjalanan yang sangat lama ya, dari Indonesia menuju ke Arab Saudi ini. Kita hanya 10 jam, 12 jam paling lamanya. Tapi untuk jamaah haji zaman dulu kala, zaman dulu itu memerlukan waktu yang sangat lama, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan seperti itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, di kapal laut ini bapak-bapak 2 minggu di kapal laut, wah luar biasa, ini perjuangan yang hebat sekali. Makanya kita bersyukur sekali ketika ditemukannya pesawat terbang, lalu kita semuanya bisa dari Indonesia ke Arab Saudi ini hanya memerlukan 9-12 jam. Nah, ini kenikmatan yang luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang menciptakan pesawat terbang ini siapa ya? Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau siapa? Ini biasanya kalau ditanya nih anak-anak sekolah, siapa yang menciptakan pesawat terbang? Yang menciptakan pesawat terbang adalah orang Amerika, katanya gitu ya. Lain bersaudara, padahal salah. Yang benar adalah pertama-tama yang membuat ide atau punya ide untuk menciptakan pesawat terbang itu adalah seorang muslim, namanya Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas ini pertama-tama muslim yang menemukan ide untuk membuat pesawat terbang. Dan ide ini tentu bukan dari orang barat ya, tetapi dari Al-Quran sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota Jeddah ini namanya Jeddah. Jeddah itu dari Jadatun, artinya nenek. Kok dinamai Jadatun Jeddah? Karena di kota ini ada satu makam yang panjang sekali, yang konon katanya makam ini adalah makam nenek kita semuanya. Siapa nenek kita? Siti Hawa. Siti Hawa. Kalau kakek kita Nabi Adam alaihis salam, istrinya Siti Hawa. Nah, di Jeddah ini ada satu makam yang sangat besar sekali. Sekarang tidak bisa dikunjungi karena sedang direnovasi ya bangunan-bangunannya. Makam ini panjangnya hampir 30 meter dan itu merupakan makam yang dikatakan oleh penduduk sini sebagai makamnya Hawa, Siti Hawa, Makbarah Hawa. Karena Siti Hawa merupakan nenek kita, maka kota ini disebut juga kota nenek. Bahasa Arabnya Jaddatun. Kemudian sedikit diubah menjadi Jeddah. Seperti itu. Itu kurang lebih lah penamaan dari kota Jeddah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau perempuan jadi iya Jaddatun ya, ada tambah